bingung banget mau milih jurusan apa. Karena orang tua itu kayak nyuruh jurusan kedokteran gitu loh. Terus tuh kayak nggak bisa. Itu seru banget. Tapi aku dulu kuliah tuh sambil nangis loh. Tiap hari? Enggak. Karena susah. Terus tiba-tiba aku tuh mau ke Jakarta. Cuman buat beli kain. Itu pun kayak aku tuh mikir sampai berkali-kali ini tuh aku worth it nggak ya ke Jakarta cuma beli kain. Dan tuh kalau misal kayak gini pasti siap-siap aja. Banyak nanti ada yang ngelirik ngomong kayak gitu. Itu bener-bener aku tuh kayak Sana. Kesini. Sana aja loh. Sini aja loh. Aduh dikira-kira. Ayo Bella, tengah lompatan, yeay. Hari ini kita kedatangan siapa sayang? Mawadatul Kenapa haknya harus kayak gitu? Lo harus berkolah-kolah loh. Harus berkokola ya? Mawadatul hak kok. Betul hak kok. Jadi kita mau ngobrol santai nih. Kita mau ngobrol-ngobrol santai sama Mawadatul hak. Emang nama aslinya Mawadatul hak? Mawadatul hak. Haknya tuh apa? Kebenaran. Tapi emang nama panjangnya hak. Hak. Mawadatul hak. Bagus Sampai buat itu nama sepatu. Itu hak. heels. Kalau orang Jawa ngomongnya hak. Oh iya hak, benar. Tapi sayang BTW siapa yang nggak kenal Datul di Iya, siapa yang nggak kenal Probolinggo ini? Probolinggo, Cocok. Surabaya. Cocok. Bukan ini Sulawesi ya? Siapa yang nggak kenal Datul di daerah Sulawesi ini, guys? Angkat tangan. Nggak ada, semuanya kenal sayang. Enggak dong. Enggak dong. Seluruh penjuru negeri ini kenal sama desainer hits ini. Keren banget. Kita jadi kepo sama kehidupan sebelum jadi besar gitu. Tepuknya nggak kena. Jadi, nah sebelum Datul jadi sebesar ini nih namanya nih. Dulu kan berarti pernah kecil ya? Iya pernah. Itu gimana sih asal mulanya? Kita boleh tahu nggak sih? Kalau dulu itu mulai dari kuliah fashion designer. Sebenarnya awal kuliah fashion designer aku kira itu cuman kayak mix and match baju kayak gitu kan. Tapi ternyata di dalam kuliah itu tuh banyak banget mata pelajaran yang di luar nalar gitu loh. Jadi kayak ngecat, terus kayak Ngecat? Iya, ngecat. Dibalas nggak? Enggak sih. Oh enggak. Itu cuma mata pelajaran aja. Iya, Tapi mata kuliah. budak badan gitu. Oh ngecat itu mata pelajaran. Mata kuliah. Oh iya mata kuliah di Iya, chat. ha. Ya Allah ada tekniknya. Rupa kan? dasar itu Oh. ngecat, terus kayak ada aku tuh pernah bikin tugas yang kotak-kotak kecil-kecil sebanyak 1.500 itu di cat gitu. Jadi kayak pixel gitu. Jadi nanti kalau dari jauh kelihatan kayak gambarnya apa, tapi kalau dari dekat itu kotaknya tuh sebanyak 1.500. Dan itu pasti begadang-begadang. Begadang-begadang. Berarti kamu diajarin bikin papan catur itu ya? Enggak ya? Beda dong, papan catur kan cuma hitam putih. Ini Iya, berwarna kan? berwarna. berarti? Dan ada gambarnya kalau dari jauh. Ada. Oh keren Nah, banget. dari situ tuh mata kuliah itu kayak mengajarkan kita untuk membedakan warna-warna. Itu tuh kayak emang di luar nalar, tapi ternyata itu benar-benar berarti banget gitu loh buat kita sebagai fashion designer yang harus teliti dengan warna. Oh jadi nggak langsung instan tiba-tiba jadi fashion designer gitu Enggak, ya? bahkan ada pelajaran manajemen juga. Manajemen? Keuangan. Manajemen pemasaran. Oh terus, pemasaran. kayak ada branding, ada advertising, terus ada juga mata kuliah khusus untuk bikin logo. Jadi kita itu mata pelajarannya itu benar-benar membahas tentang filosofi logo kayak kita. Kayak di kafe ya. Jadi Iya. Cita, ini kan desain ya kamu tuh ya. Kok bisa ke manajemen itu ada hubungannya apa? itu Hubungannya itu kita biar kalau misal nanti jadi fashion designer, kita itu juga bisa mengetahui gimana caranya untuk memasarkan produk kita. Wih, keren. Bahkan fashion design yang aku ambil ini nggak melulu aku tuh cuma bisa jadi fashion designer, tapi bisa jadi fashion stylist, terus bisa jadi fotografer karena di situ tuh juga ada mata kuliah fotografer. Banyak ya? Iya, banyak. Jadi Berarti beda ya fashion designer sama seni itu beda ya?
hampir sama sih. Oh. Karena fashion designer tuh juga ada seninya gitu. Fashion designer juga emang seni kan Iya, itu sayang. seni. Bela diri. Bukan dong. Salah, Aku tuh salah. jujur aku baru tahu jurusan fashion designer tuh karena nggak awam ya, nggak awam, nggak apa sih, nggak Awam. umum ya. Awam. Iya, nggak umum kan. Itu tuh apa gelarnya? S1 kan berarti? Sarjana S1 4 tahun. 4 tahun. Namanya apa? SD. Gelarnya. SDS Sarjana Desain. Oh, sarjana desain masuknya, bukan sarjana fashion design. Bukan Enggak sarjana dong, fashion, enggak. sarjana desain. Jadi itu tuh sarjana desain itu kan sarjana apa ya? Kayak fakultas ya itu. Tapi Oh, ada jurusannya. Jadi Jurusannya? ada jurusan fashion design sama desain produk. Oh, ada 2 jurusan. Jurusan Malang. Jauh. Terpodong. 4 jam ya Malang. Oke. Gitu. Terus, taruh. Aku mau nanya lagi. Jadi yang lulusan dari fashion designer tuh teman-temannya Datul deh. Semuanya jadi desainer atau gimana? Ada berhasil nggak jadi desainer atau ada Ada. yang lintas jurusan tiba-tiba jadi perawat kan nggak mungkin kan? Enggak sih, rata-rata jadi ini apa? Fashion designer kayak berhubungan dengan desain baju. Ya ada yang jadi fashion designer juga, ada yang dia produksi baju ready to wear. Dan itu tuh benar-benar yang terkonsep. Jadi bukan cuman bikin doang, tapi kayak mulai dari cuttingannya, terus kayak Cutting? dari cuttingan, potongan Oh. baju. Bukan kakak tingkat ya? Terus? Bukan. Nah itu tuh kayak benar-benar terkonsep gitu loh, kayak dia itu pemasarannya gimana. Karena emang kita udah diajarin dari kuliah itu. Keren banget ya. Tuh, buat yang mau jadi kayak Datul nih, fashion designer atau yang jual baju, kan sekarang banyak yang jual baju buat lebaran, itu masuk ke fashion designer. Soalnya rata-rata banyak nih anak SMA kan belum pada nentuin jurusan kan. Iya, betul sayang. Ini tuh kita masuk kemana? Itu. Masuk ke itu. Ini bakal seru banget sih ceritanya. Kalian jangan lupa klik tombol lonceng, subscribe, like, follow. Komen. Iya, subscribe. Itulah pokoknya. Oke, lanjut Itu, Datul. beneran hobi apa passion, atau sebelum masuk fashion designer tuh kan pasti mau masuk jurusan apa nih S1 ya, itu karena mau jadi desainer aja deh gitu, atau Kalau gimana? aku sih emang sebenarnya ya dari pas mau SMA ke kuliah itu tuh Pas mau SMA ke kuliah. iya, Berarti SMA. SMP. Pas mau SMA Pas ke dari kuliah. pas SMA mau ke kuliah. Nah, Oh, ya. berarti SMA. Iya, SMA. Iya. Kelas Bukan 3. SMP kan? Itu aku bingung banget mau milih jurusan apa. Heeh. Karena orang tua itu kayak nyuruh jurusan kedokteran gitu loh. Oh, Terus aku berat. tuh kayak nggak bisa. Dan aku sebelum masuk kuliah itu kan pasti ada tes psikologi tuh, apa? Psikiater. Bukan psikiater. Psikologi. Psikologi itu kan kayak ada. kita itu nentuin jurusan mana yang cocok sama kita. Dan aku itu ada 2 kali tes dari sekolah sama dari tempat les aku. Dan dua-duanya ini mengarah ke seni. Seni. Oh, Desain. kamu ini Dari situ aku tuh kayak mikir, aku harus milih sesuai kemauan. sesuai anuku. Anuku. Anugerah. Ampun. Iya, udah. Gak usah baca. Gak usah ke distract itu lah pokoknya itu buat Terus? kita. Fokus Nah. di ditanya aja. Terus udah kan, itu tuh kayak apa ini? Terakhir aku ngomong apa? Jadi mau sesuai sama Keinginan sendiri atau sesuai dengan hasil tes dari tes itu. psikologi atau mengikuti orang tua. Jadi Kedokteran. dari situ tuh aku memilih mengikuti sesuai tes psikologiku itu. Jadi emang aku tuh suka gambar. dari Oh, dari anak kecil. awalnya suka gambar. Gambar. Gambar Tapi apa aku tuh tuh? nggak bisa gambar orang. Aku nggak bisa gambar orang, nggak bisa gambar baju, cuman gambar bunga-bunga doang. Oh, itu udah wow banget sih bunga. Itu bunga-bunga doang. Tapi bunga-bunganya kelopaknya bisa ini loh, bisa presisi. Oh iya. Kan bikin bunga itu kadang itu nggak bisa bikin kelopak yang presisi. Iya. Oh, kamu emang dari dulu suka kayak gitu? Iya, jadi aku tuh bikin gimana caranya bikin bunga yang presisi gitulah. Pokoknya aku tuh suka banget gambar yang bunga-bunga. Terus dari situ aku bingung antara desain ini kan banyak, ada desain interior, ada arsitek, ada DKV, ada fashion designer, ada desain produk dan aku milihnya desain fashion. Karena apa? Karena aku itu
suka sama baju, mix and match sama baju itu. Iya. Aku kiranya aku masuk ke fashion design itu ya udah berhubungan tentang mix and match baju. Ternyata di situ tuh harus diwajibkan bisa jahit, bisa bikin pola, bisa draping, bisa semuanya, bahkan ya itu mulai dari manajemen pemasaran kayak gitu-gitu. Jadi kita itu benar-benar melajari sedetail itu. Tapi kalau sesuai passion berarti seru ya, berarti jalan ini ya. Apa aja dengerinnya udah seru sambil banget seneng. ya. Iya, hobi soalnya Datul kan. Ngejahit gitu ya seru Tapi banget. aku dulu kuliah tuh sambil nangis loh. Tiap hari. Ngitung. Enggak. Karena susah pelajaran itu. Aku nggak bisa jahit sama sekali, dari nol sama sekali nggak bisa jahit. Jahit manual atau mesin? Mesin. Jahit emang susah banget. Terus aku inget banget dosen aku tuh kayak bilang, di sini siapa yang bisa nyetir mobil gitu kan. Terus aku angkat tangan, berarti pasti bisa jahit, digituin karena kayak nyetir mobil. Tapi pas aku coba, aku nggak bisa. Enggak beda. Aku Bu, nangis. beda Bu. Iya, beda lah. Nyetir kan gini, ini kan gini. Ini kan. Yang bener tarik tambang, siapa yang bisa tarik tambang? Tapi Bisa ngegas gitu. Oh ngegas sayang, pedalnya pedal. Iya, pakai pedal. Oh jadi idenya tuh di pedal. Siapa yang bisa ngedrum, bisa jahit. Bisa juga. Berarti orang tua nggak maksa ya? Enggak Bu. Marah-marah ikut fashion designer nggak kedokteran tuh nggak maksa berarti? Enggak sih, nggak maksa. Tapi sejak gitu. itu tuh sempat mau keluar dari kuliahku karena aku nggak kuat. Iya. Karena berat banget, tugasnya itu benar-benar banyak banget. Satu minggu itu pasti ada, tiap mata pelajaran itu pasti ada PR-nya. Dan tugasnya pasti bikin baju, bikin pola kayak gitu-gitu. Mm-mm. Ih, itu pusing banget. Tapi kan akhirnya kan Datul kan bisa sampai di momen ini itu kan nggak sia-sia nangis tiap harinya gitu loh Di sayang. titik ini ya. Di titik ini. Nama gitu. Mama Datul hak gitu. Tapi sebelum lebih lanjut saya Mau pesan mau pesen itu apa? Minum apa? Mas Ambon mau pesen dong. Itu ada jas jus, tea jus, Teh. Nutrisari boleh nggak? Nutrisari boleh. Nutrisari apa? Jeruk. Jeruk. Ada apa aja? Nutrisari jeruk doang. Oh sama ini jeruk juga. Jeruk juga. Oh sweet Oh mango. itu minggu. Minggu. Oh. Aku teh ya Mas Ambon. Oh no, teh. Habis loh. Iya, Kayaknya jual ini jus, soalnya. tea Oh jus. ini. Ticus. Maksudnya teh jus. Sore. Pastinya apa mas? Enggak, aku nanti aja. Ada yang mau pesan? Mas Imron pengen apa? Iya. Oh mau aku kan? Saya mau aku nggak? Mau kan? Hmm. Oke lanjut. Mau berapa? Satu aja lah, satu aja nggak habisin. Iya, malah Malah makin itu gede. mah. Ya, jatuh tuh udah bisa sampai di titik ini loh. Nah, ngomong-ngomong di titik ini itu nyangka nggak sih kamu bisa sampai ke titik? Aku kan soalnya sering ngeliatin konten-kontenmu ya FYP. Kamu bikinin baju yang artis-artis itu sampai Medan, Sulawesi. sampai muter-muter Indonesia maksudnya. Oh, gitu. Bangga nggak sih? Oh bener berarti muter-muter Indonesia ya? Muter-muter. Bener ya? Dia kan mau ngomong ngaco. Tadinya mau ngaca cuman ngeblank. Kayak istri cantik. Kamu tadi ngeliatin Datu sih. Ya kan silakan. Aduh. Lanjut sayang. Iya lanjut sayang, lanjut Datu. Oh aku yang dipanggil saya. Iya. Terima nggak kamu? Jadi aku Iya, bisa di titik ini tuh. Jadi aku sampai di titik ini nyangka atau enggak? Iya. Jujur kalau misal nyangka atau enggak nyangka sama sekali sih. Nggak nyangka guys. Iya, karena Kenapa tuh? aku dulu itu kuliah emang disuruh sarjana sama bapak aku. harus sarjana. Bahkan aku pas sempat mau keluar kuliah, aku dipaksa nggak usah keluar, tetap kamu lanjutin aja, yang penting kamu sarjana. Yang penting ada gelarnya gitu. Berarti kamu tidur di kampus kalau nggak pernah keluar. Iya, kadang di kamar mandinya. Kirain di ruang dosen. Wah, ngapain sayang? Di ruang dosen di. Nyetik biar dapat nilai. Iya lah, biar dapat nilai A plus saya. Oh sambil nyetik. Iya, sambil Nyepik. nyepik. Tahu nggak nyepik? Tahu.
Tapi saya Kamu pick me. Ini pick me boy banget loh. Gitu ya. Lanjut. Ya udah, jadi apa nih tadi terakhir? Tidur di kampus. ini untung ada Sampai nggak Bella. boleh keluar kuliah. Pokoknya kamu udah iya. pusing, nggak boleh keluar kuliah sama bapak kamu. Nah, terus aku kan dari semester 1 nih, aku bener-bener full nangis. Baru semester 1. Baru semester 1. Terus abis itu tuh IP aku 2,75. Wih. Serius? Iya. Imron aja lo gak pernah nyentuh 1 IP-nya. Serius 2,75. Iya. Padahal udah merasa udah effort banget ya di Iya kuliah. bener-bener. Terus abis itu udah mau keluar, terus abis itu udah dapat motivasi dari bapak aku, nggak apa-apa sarjana. Walaupun nggak peduli IP gitu loh. Jadi aku kayak Udah sampai di titik itu ya. iya, terus kayak iya juga ya, bapak aku udah nguliahin aku, tapi aku nggak niat, itu kayak sayang gitu kan. Jadi akhirnya mulai dari semester 2 sampai semester 4 tahun itu semester berapa semester? 8. Sampai semester 8 itu aku baru mulai niat gitu. Jadi alhamdulillah ya berjalan dengan lancar gitu. Tapi kamu gak niat aja IP-mu segitu ya? Mas Diki niat aja Aku yang IP-nya enggak. niat tiap hari kuliah bangun pagi itu loh, gak pernah nyentuh 1. Masa 0 koma. Loh, bisa malu-maluin banget ini. Hukum manajemen di itu susah. Malu-maluin banget nih sayang. Jangan usah disebutin. Tapi ini suami aku guys. Tapi pengusaha. Bener. Suami Suami aku dulu keluar. sempet nggak mau sarjana. Suami yang mana? Satu doang. Oh iya. Itu karena kan ada juga toh pengusaha itu nggak mandang sarjana. Benar. Kalau kata Deddy Corbuzier itu nilai raport jelek gak ada masalah. Yang penting pengusaha. Yang penting pengusaha. Dia dari kemarin banggain itu mulu. Iya memang. Kalau seburuk-buruknya apa yang penting pengusaha katanya gitu. Lanjut. Jadi- Jangan bilang dari mana lagi tadi. Iya sih, dari Iya, udah sampai di titik ini kan gak nyangka tuh. Hmm. Walau banyak banget hal-hal yang dilewatin sedih-sedihnya. Nah terus jatuh bangunnya. ya dari situ aku menikah. Lulus Aku dulu kan. jadi, nah aku tuh sidang kuliah 2020 kan berarti? 2020. Sama kan kita? Iya, kita seangkatan. aku sidang posisi COVID. Iya, COVID. Nah itu benar-benar misal aku sidang sekarang, H+7 sidang aku nikah, Nah, belum wisuda? belum wisuda. Itu kenapa? Kok bisa sampai tiba-tiba nikah kepikiran? Imron ya belum lulus ya waktu itu. Imran apa udah? sudah. Oh pantas Mas Diki yang belum lulus. Baru lulus kemarin. Ya, terus Percaya loh. Emang percaya kan? Kenyataannya. sama Mas Imron kan seangkatan kan? Imron lulus aku di DO. Kan iya, Mas Imron lulus semester 8 di DO. Gara-gara nggak pernah ujian. Diajakin keluar sama Imron terus gimana? Terus Iya. pindah kuliah, mulainya manajemen bukan hukum lagi. Itu yang penting pengusaha. Yang penting kata kuncinya. Yang penting kata kuncinya itu pengusaha. Bebas udah pokok pengusaha, jual apapun pengusaha. Karena pengusaha itu nggak ada yang ngatur guys. Jadi uang dapat nggak dapat ya nggak punya uang. Istri kamu nggak ngatur? Alhamdulillah istriku tahu kalau aku pengusaha. Alhamdulillah loh. Makasih banyak. Makasih ya Mas Ambon. Ini apa Mas Ambon? Nutrisari. Oh enggak, ada bara apinya. Mbak Datul dikasih kata-kata. Di sini kata-katanya. Kata-kata dulu biar semangat. Kalau rame lanjut part 2. Mutiara atau gimana Setiap ya? episode dia ngomong kayak gitu tuh. Oh. Sampai episode 8 pun tetap part 2 pokoknya. Episode 802 mentok dia 2 pokoknya. Jatuh bangunnya tiba-tiba bisa kepikiran H+7 sidang tuh nikah gimana? Kalau aku kan saat itu mikirin revisi, kamu mikirin nikah, beda nih, ada beda nih. Nah kalau itu tuh karena aku sebenarnya nggak boleh pacaran sama orang tua aku. Oh, Islami banget ya ini. Iya, jadi aku kayak yang penting
suami aku udah lulus, terus aku nikah. Walaupun aku belum wisuda, yang penting aku udah lulus. Kan sidang itu udah menentukan lulus atau enggak. Jadi aku udah keluar udah sidang, jadi aku langsung Nikah. H+7 itu. Udah, tapi diem-diem tuh udah pacaran belum? Dia udah pacaran Berapa lama? Tapi 3 tahun. tapi bapak mama tahu. Flashback, apa? Street back, apa? Backstreet. Tapi bapak mama tahu. Sekarang tahu. Kalau dulu pernah pacaran 3 tahun. Tahu. Bahkan aku itu pacarannya itu baru berapa bulan ya? Berapa bulan ya aku? Berapa bulan ya? Berapa bulan ya yang kamu ketemuan sama kakakku? Yang ketahuan gitu. Bukan ketahuan. 7 7 bulan. bulan ya? 7 bulan aku masih semester berapa? Semester 3 ya? Aku masih semester 3, bapak aku tahu kalau misalnya aku pacaran. Aduh, diomelin. Tapi kakak-kakak aku tahu kalau misalnya aku pacaran sama si Iman. Dan direstuin. Mas Imran ini direstuin dah intinya. Sama kakak-kakak aku. Heeh. Nah, terus udah kan, bapak aku tahu, langsunglah bapak aku nyuruh kakak-kakak aku nemuin Imran buat ditanyain di sidang, kamu niatnya pacaran sama aku untuk main-main atau buat dinikahin? Kakak kamu cowok semua, Cewek, cowok. semuanya datang. Dan cuma 2. Cuman gua sampai seniat itu ya. Iya. Terus- Ya nggak seniat, itu emang udah tanggung jawabnya kakak-kakaknya Iya, untuk Terus Mas Imran saat itu ngomong apa? Padahal baru 7 bulan pacaran loh. Kalau Mas Imran dulu langsung siap-siap aja. Oh, langsung siap. siap lah. Imran udah pengusaha waktu itu. Pengusaha. Cuman masalahnya bapak aku gitu, harus nunggu aku lulus dulu. Nungguin satu dulu lah pokoknya. Iya, jadi kayak ya Berarti ngerencanain itu udah dari 7 bulan nikah. Iya, Ya, pokoknya lulus langsung nikah gitu. oh iya, kalau kayak gitu. Niatnya udah panjang ya berarti. Jadi posisi aku tuh lagi ngurus revisian, bapak aku tuh kayak udah langsung nikah bulan sekian, sedangkan itu aku masih sibuk skripsi. Terus sampai kayak udah kamu diam aja yang ngurus kakak-kakak kamu. Yang penting kan Iya, kamu. Itu kamu lamaran dulu atau emang harus bener-bener nyelesain kuliahmu dulu tuh? Nikat kalau dulu langsung atau nikah. apa gitu? Nggak ada nikah deh. Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi terus itu belum jadi di titik ini kan, belum jadi bahwa ada Tuhan kan. Belum. Berarti Karena itu tuh udah nikah kan, terus habis itu nikah, aku mau ke Sulawesi ikut suami aku. nikah muda lah ya, mau Nikah langsung muda. ke Sulawesi. Cuman nggak dapet restu dari orang tua, jadi akhirnya aku tetap stay di Surabaya. Oh tadi emang ada mau niat ngerantau? Iya, ada. Bahkan teman-teman aku tuh udah ada yang sampai ngasih kado perpisahan. Oh sedih-sedih ya. Udah sampai yang nangis-nangis. Sampai sahabat aku tuh nangis-nangis. Ternyata nggak jadi pindah. Sia-sia aku nangis. Terus Mas Imran nggak apa-apa nggak ke Sulawesi? Apa? Karena kan juga ya itu aku mungkin anak terakhir dan orang tua aku kayak merasa berat gitu kan, mau Iya lah ditinggal pasti. sama anak terakhirnya gitu. Selisih berapa tahun sama kakak nomor 1? Kamu udah berapa bersaudara sih? 4. Sama nomor 3? Selisih 3 tahun. 3 tahun. Kalau sama yang pertama 10 tahun. 10 tahun. Berarti jauh ya bedanya. Mas? Jauhan Mas Diki dong. Ya, kalau Mas Diki mah Mas Diki 15 tahun. dia selalu membanggakan itu sama kakak 15 beda tahun. 15 tahun. Ya kan anak. ya, Bang? Iya anak. Kalau dipegang. Terbaik. Dia anak ini nggak sengaja giveaway. Iya. Sebenarnya aku juga gitu. Cari hadiah jajan, dibuka. Lu kok bernapas? Giveaway kalau menang dapat gopay. Nah ini Mas Diki hasil dari gopay. Gitu. Tapi sama sih sebenarnya mama aku tuh sama papa aku juga berat ngelepas aku. Cuman Mas Diki ini omongannya emang bisa Bisa ngehipnotis. hipnotis orang gitu. Pengusaha. Pengusaha. Hipnotis tuh Iya. kasih. Omongannya tuh apa sih?
halus banget kepincut gitu, gitu ya. halus banget, bisa ngepincut papa mama keluarga. Jadi ya Aku udah. gak ngerasa kamu juga dipincut sama dia. Sekarang baru sadar sih kayak, oh ternyata aku dulu kepincut sama omongan pengusaha gitu. Oh ternyata omongan pengusaha bisa bikin aku jadi istri. Nek jare wong Jawa dukune kuat, Bos. Oh pakai dukun? Enggak lah. Emang aku ngerasa aku Saya itu jalur langit, ngedapetin dia itu 6 bulan itikaf. Istiqoroh, apa sih? Istighfar. Istighfar. Bukan. Istighfar. Istiqoroh. 6 bulan nggak berhenti, bohong. 6 bulan tanya saksi hidupku itu loh. Mas Gumelar, dia sampai galau-galau loh. Aku juga saksimu. Gak usah diterusin aku tadi kan. Emang kenapa? Enggak. Oh saksi sebelum pacaran tadi Enggak, saksi. Wah parah. Jadi Enggak, kamu pacar. Spill dikit. Aduh. Mas Diki, ini Dato nih juga saksi hidupnya Mas Diki sama pacar-pacar sebelumnya guys. Enggak. Omongan Batul jangan didengar ya sayang. Kita biar bisa pokok nyenyak bareng aja. Enggak, aku mah nggak Omongan aku pernah. diunduh aja ya. Iya, aku mah nggak cemburu guys. Jadi Dato ini, kita dulu sebelum aku deket sama Sayang, kita nggak tahu ya kalau Dato tuh sebenarnya suaminya itu sahabatnya Sayang. Enggak tahu. Kan kamu sampai yang Mas Diki ajakin nongkrong pertama sama Datul kan nggak tahu Mas Ian. Kita Masih juga belum nggak pernah ketemu, itu pertama kali ketemu. Enggak Mas Diki kan bilangnya iya. ayo saya Mas Diki ajak nongkrong sama temennya Mas Diki, istrinya juga influencer. Ternyata ketemu sama Datul. Iya, emang siapa influencer yang mau Dato? Kita udah temenan di IG, Iya. tapi belum pernah ketemu waktu itu. Pernah di nikahnya Olivia. Kita kenalan di situ kan? Iya kamu bilang gitu. Yang di Bogor itu kan? Oh, iya di Bogor. Oh iya di Bogor. Emang kita ketemu ya di situ? Ketemu, kita baru kenalan. Oh, Baru iya. kenalan di situ. Dikenalin sama Bila ya? Iya. Dan baru mainnya pas ketemu sama Mas Dikin ngajakin nongkrong. Ternyata Iya, pas itu juga kayak suami aku tuh bilang, Diki loh deket sama selebgram. Hah, selebgram siapa? Temenmu, digituin. oh iya. Temenku siapa? Terus aku lihat Fabella. Hah, kok bisa dari Mau gitu. kamu kan di Jakarta kan? Kok bisa nyangsang ke Surabaya? Aku juga nggak tahu. Gitu kan? Nggak ada kata nyangsang. Jalur langit itu kemana-mana. Oh. Jadi aku doa nih. Mas Diki doa ketemu lah di Jawa doanya gitu. Gak tahu aku tuh pengen doanya tuh kan ke luar negeri biar dapat bule gitu. Ini ngomongin Jawa. ngomongin Datul atau ngomongin kita? Oh iya. BTW kamu udah nikah sama Imran berapa lama? 3 ya? 3 tahun. Mau 4 tahun. Oh, 4 ya. 3 tahun tapi mau 4 tahun. Masya Allah sayang. Semoga kita bisa nyusul Amin. awet-awet ya. Awal mulanya itu amin. Amin. Ntar dulu sayang. Kan ini belum selesai nih sampai di titik sekarang kan gak nyangka nih nikah. Terus bisa sampai di dikenal itu tahunnya tahun kapan? Iya, ini Mas Diki mau ngomong. Iya, udah aku duluan keduluan. Kan kamu yang nyelat. Kenapa saya yang diem? Ya kamu bilang tadi. Enggak. Ya wes saya Ron. Lanjut. Ya mau jawabnya. Lanjut. Jadi aku sampai di titik ini ya. Ya udah dari itu aku nikah. 2020. Nah nikah itu terus abis gitu aku tuh kayak nggak bisa diem gitu loh orangnya nggak bisa diem. Oh jadi Kamu Nggak, Ron. maksudnya kayak misal dari kuliah itu kan sibuk banget kan aku. Sibuk banget. Dan aku itu kalau ada waktu longgar, kayak misal liburan semester, aku tuh kayak, duh ngapain ya, biasanya sibuk, tiba-tiba kayak nggak ngapa-ngapain. malah nggak bisa diem ya waktu liburan tuh. Jadi akhirnya aku manfaatin waktu itu dengan buka usaha. punya usaha dulu? kecil-kecilan, kayak jual hijab travel. Bikin Ini sendiri? belum mengarah ke kamu jual baju bikinin orang-orang itu ya? Belum. Itu aku juga sempat bikin hijab printing gitu dulu. Bikin sendiri. Iya, ngedesain sendiri pakai aplikasi Adobe. Jadi nyoba-nyobanya dengan jualan dulu. Iya, itu. Tapi Karena kamu- emang hobi banget. Aku tuh hobi untuk menjualkan sesuatu gitu loh. Tapi kan kamu kan emang udah Berdagang. followersmu banyak waktu itu.
Aku pernah lihat kok Imron itu yang zamannya dia buka coffee shop itu kan, aku sering main kan yang sama Debri itu. Si aku apa nang pacarku gitu dia. Pasti dilihat. Oh, udah banyak, kalau nggak salah waktu itu 60.000-an Mas Anton. Berarti bayarannya 6.000. Oh, 6.000. Saya ngeliat akunnya siapa emang 60.000. Mau datul hik. Bukan ini. Iya, bukan. Kimbiringi. Oh, kembarannya. Oh iya kemarinnya. Terus. 6.000. 6.000. Oh, Bukan 6.000. Followersnya 6.000, tapi udah jualan Udah hijab printing, jualan. tapi laku. Laku alhamdulillah. Tapi ya nggak bisa yang banyak banget gitu. Cuman kan yang penting itu terisi gitu loh aktivitas aku, karena dari yang kuliah tuh benar-benar sibuk, terus tiba-tiba Nggak ada apa-apa liburan nggak gitu ya. ngapa-ngapain. Iya. Gabut sih pasti. Nah, itu terjadilah pas aku setelah nikah. Setelah nikah kan aku kayak bingung mau ngapain. Iya, Aku betul. sempat nerusin juga usaha hijab aku. Kayak lebih terkonsep gitu kan. Aku bikin Instagram aku tuh kayak feeds-nya itu aku bikin yang terkonsep, uploadannya aku edit satu-satu per feeds itu. Terus abis itu lama-lama tuh kayak, kan aku lulusan fashion designer, aku juga udah pernah ngajarin aku udah pernah pelajarin jahit, bikin pola. Jadi aku coba tuangkan itu untuk bikin gaun. Oh, Untuk pertama bikin kali. gaun. Iya, dan itu kayak iseng-iseng aku pertama kali bikinin gaun kakak ipar aku. Nikah? Enggak, cuman udah kayak duluan ya? kakak kamu nikah Udah duluan ya? kakak ipar aku dulu itu mau bikin buat bridesmaid. Oh, buat Jadi bridesmaid. gaun bridesmaid aku bikinin. Ternyata kakak ipar aku tuh kayak suka gitu loh. Jadi Bos. akhirnya aku coba untuk buka open order PO. Tapi gitu. buat bridesmaid aja gitu atau Iya. udah pede buat gaun nikah belum? Bukan, belum masih bridesmaid dulu. Kayak Kecil-kecilan. bikin baju buat kayak wisuda atau keluarga ada yang nikah, ya itu. Bikin itu. Oh, ini kenapa sih Mas Diki? Lu ngapain? Kan Mas Diki dari tadi itu saya ngelihat kalian berdua enak banget gitu loh. Waktunya Nona sekarang itu ada yang satu kan di belakang gitu loh. Enak juga kok Mas Anggun, enak juga saya. Saya langsung sini aja. Nah, tutupin wajahnya Ambon. Mas Anggun juga enak kok. Apanya? Mukanya Mana ada? Tak ada. manis gitu. Manis-manis sempat sepok. Lanjut sayang. Iya. Lagi cerita dan tuh. Iya, iya. Terus bikin kain-kain bridesmaid berarti bikin baju-baju bridesmaid. Udah banyak. Lanjut PO kan tadi dia. Lanjut PO pas itu. Tapi banyak. Aku tuh dulu 1 bulan tuh cuma bisa nerima maksimal 3 Tiga. orderan. Karena kan kayak masih pertama itu aku tuh kayak mempelajari dulu gitu loh gimana caranya buat menjual ke customer itu kan harus lebih detail. Jadi harus bikin polanya harus sesuai badannya, terus kayak finishingnya, detailnya kayak gitu kan. Kan selama ini kan aku kan kuliah itu tuh selalu dibimbing sama dosen. Kayak pelajaran bikin pola itu kan selalu ada yang ngawasin gitu loh. Sedangkan aku setelah lulus terus buka PO itu kan semuanya udah aku sendiri kan. Jadi aku pelan-pelan gitu. Berarti beneran sendiri nggak, belum ada yang bantuin saat itu? Pas itu masih belum. Terus akhirnya aku ngerasa kayak aku butuh nih yang bantu aku. Akhirnya aku cari orang yang bantuin aku. Tapi masih bridesmaid temanya? Iya. Oh, tapi udah ada yang bantuin ya saat itu ya, berarti keren banget ya. Loh itu kamu PO seputaran Jawa atau luar pulau juga tuh? Enggak, masih teman-teman. Oh masih, berarti kamu door to door ibaratnya. Karena kan kamu ini nggak ngukur-ngukur gitu. Ukur enggak, tapi aku tuh open PO itu kayak ke temen, kayak aku tuh promosi open PO jahit gaun custom kayak gitu kan. Terus ada kayak sahabat aku kayak mau ada acara nikahan, aku kayak trial, ayo aku bikin, kamu bikin di aku kasih harga diskon kayak pengenalan gitu kan. Terus Berapa itu harganya tuh? Spill dong.
Itu dulu aku tuh buka harga 300.000 loh. Itu dress atau baju atau apa? Dress, Pasti bagus banget deh. dress. Dan itu aku setelah jadi aku taruh di patung, terus aku video-videoin aja gitu kan. Terus habis itu ada lagi yang bikin kayak gitu, ada lagi yang bikin, aku video-videoin. Ya udah sampai akhirnya aku itu udah dapat yang bantu aku nih. Udah ada yang bantu aku, terus aku open PO. Terus kayak aku itu ada TikTok. Oh iya, TikTok 2020 kan baru booming kan. Bener-bener booming banget kan. 2020 2021 tuh. Terus aku tuh upload di TikTok aku tuh kayak cuman video baju terus dikasih backsound gitu doang. Oh, Nah, terus abis itu bajunya ada orang yang enggak patung. enggak, cuma di patung. Oh, terus Terus abis itu kayak aku tuh ngeliat ada yang FYP. video kamu Enggak, orang lain. orang lain yang Orang FYP. lain FYP. Terus aku tuh ngeliat tekniknya dia, kayak triknya dia untuk bikin video itu kok bisa FYP itu gimana. Nah, akhirnya aku ngeliat, terus aku cobain ikut tapi yang versi desainer. Karena aku yang ngeliat FYP itu, dia itu seorang MUA. Oh, belum MUA. bukan desainer ya, MUA ya dia. MUA, makeup artist. Makeup artist ya. Nah, terus habis itu aku bikin video, terus ada kata-kata, terus aku upload di TikTok. Pokoknya itu seingat aku tuh kata-katanya tuh kayak harga jahit 600.000 dibilang mahal banget. Ya udah deh, kalian nilai aja hasilnya gimana kayak gitu kan. Terus gitu. aku kasih foto-foto video baju-baju jahitan aku. Editannya foto-foto video gitu lah. Terus dari situ ternyata beneran FYP. Dari itu pas itu pertama kali tuh sampai 300.000 itu aku kayak seneng banget. Banyak loh itu awal-awal. Nah, terus abis itu kayak dari situ tuh kayak ada, jadi dari caption aku itu tuh kayak mengundang netizen untuk komen di TikTok aku. Jadi kayak, hah, 600.000 dibilang mahal dengan kualitas seperti ini tuh kalau di pada belain. Jakarta ini, kalau misal di sini tuh udah pasti jutaan. Akhirnya orang-orang lebih ke menilai ya, bukan menghujat akhirnya. Menilai dan juga kayak lebih ke iba dan kayak kok bisa sih kamu itu jahitannya kayak gini dihargain 600.000 dibilang mahal, padahal ini tuh sesuai banget. Nah, dari situ udah kan rame deh tuh, banyak yang follow. ya, terus habis itu dia itu banyak juga yang nge-WA. Apa tuh WA-nya? Pesan WhatsApp, iya pesan. Dari situ aku bisa menerima klien dari luar kota. Itu aku seneng banget. Pertama kali. Pertama kali, Masya karena Allah. selama itu aku tuh dapat orderan dari Surabaya terus. Temen Iya. doang lagi. Terus habis itu dapat dari luar kota dan itu benar-benar aku seneng banget. Kamu harganya sama? 600.000 atau 300.000? 600.000. Udah mulai 600.000. Bingung nggak tuh kamu kayak semisal Kaget. keluar kota, ngukurin, terus kayak ngebayangin nggak kayak semisal sistemnya itu nanti kayak gimana keluar kota, kamu ke sana ngukur pastinya ini itu kan pasti memikirkan itu kan kamu. Kalau itu sih enggak. Kalau aku untuk keluar kota itu aku langsung awal banget langsung aku ajak fit call. Fit call untuk diajarin ininya ukur badan. Oh, jadi kamu Ngukur nggak ke sendiri sana? berarti. Jadi Ngukur. dia ngukur sendiri. Jadi itu tuh kayak aku fit call, terus aku kasih patung kan, ngasih stepnya ukur lingkar dada itu di bagian sini. Terus aku ngeliat itu bener apa enggak, terus di bagian pinggang kayak gitu kan. Terus udah kan, akhirnya aku jahitin, terus ternyata pas, alhamdulillah Puas ya kliennya. terus habis itu nambah lagi ada yang dari luar kota juga, jadi aku fit call. Terus kok dirasa kayak kan fit call tuh juga membutuhkan waktu lebih ya kan. Akhirnya aku tuh kepikiran bikin ngedit foto, cara step-step ukur badan. Oh, jadi tinggal kasih aja ya, nggak usah fit call ya. Jadi aku tuh dari patung aku kayak kasih meteran, lingkar dada, terus aku kasih penjelasan caranya untuk ukur lingkar dada itu ukur di bagian paling ini kayak gitu. Nah dari situ
kalau misalnya dapat klien dari luar kota, aku kasih format ukurnya kayak gitu. Ya udah, akhirnya nanti kalau misalnya emang ada revisi atau apa, nanti dia yang balikin ke aku bajunya itu. Awal-awal tuh berarti awal-awal fitting itu maksudnya fitting ya? Iya. Fitting lewat online tuh ada kendala nggak? Apa ada pengalaman yang nggak pernah dilupain waktu fitting online gitu? Kan belum terjun ke fitting langsung berarti kan? Pas itu tuh kayak fittingnya itu palingan kayak revisinya itu kurang kecil kayak gitu-gitu aja. Berarti dikirim lagi. Dikirim lagi. Buset. Kan itu namanya ya? juga masih awal-awal kan. Tapi iya. emang sebenarnya itu ya, walaupun desainer udah ternama, itu tuh pasti kalau bikin baju itu butuh fitting. Pasti. Dan revisi itu sangat amat wajar. Kalau nggak ada revisi itu bonus buat kita yang bikin. Tapi kalau misalnya memang ada revisi itu tuh emang wajar banget. Karena apa? Karena kan kita itu bikin pola sesuai badannya. Tapi kalau misal ada yang kurang pas itu ntar kita revisiin sesuai apa yang dia ingin gitu. Entah revisi karena dia tambah kurus atau dia tambah gendut, atau juga ngukurnya itu secara online. Jadi kayak ada yang salah ukur kayak gitu. Ada sempet sampai berapa kali kamu tuh biasanya? Yang paling banyak itu kayak kamu jengkel nggak selesai itu loh, kayak dikirim revisi lagi gitu. Kalau itu aku pernah 1 kali doang, cuman sampai 3 kali. Itu paling banyak kan 3 kali. Mending itu ya Itu berarti ya. karena apa itu? Karena fittingnya online. Setelah itu dikirim lagi. Jadi fittingnya online, dia itu jarumin pentul. Jarumin pentul sendiri kan dia pakai rok, terus dia jarumin pentul, dia tuh nunduk gitu loh. Terus udah kan dia akhirnya bilang ini direvisi sesuai jarum pentul ya, tapi itu kayak masih agak longgar, jadi lebihin lagi buat lebih kecil. Terus aku revisiin, ternyata masih malah jadi kesempitan gitu. Jadi aturan emang diukurin orang ya. Jadi lebih enakan itu revisi langsung. Cuman untuk sejauh ini alhamdulillahnya revisinya itu palingan cuman soal kurang kecil aja, kayak kurang kecil kurang gede kayak gitu. Jadi aku emang sediain kampung itu apa ya, kayak space buat sisa jahitan. Jadi itu tuh bisa digedein, bisa dikecilin. Oh, idenya sekarang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya emang nanti kalau ada revisi, kliennya itu kayak ngerasa nggak cukup waktunya buat dia itu ngecilin atau gedein di penjahit di sekitarnya itu. Terus bisa sampai tiba-tiba kepikiran baju nikah, itu kapan tuh? Kan dari bridesmaid, dari kain-kain biasa, tiba-tiba jadi gaun yang nikah gitu. Nah itu tuh dari price aku emang pas itu kan sekitaran 600.000, kayak di bawah 1 juta. Ada yang excited gitu sama price aku, tapi dengan desain aku. Terus abis itu dia itu nyobain wedding, dan aku terima aja. Jadi dari situ kayak asik ya bikin wedding kayak gini, kayak ngerasa ikut membantu ikut turut serta di hari bahagia orang gitu. Benar-benar. Berarti itu bukan ada keseruan sendiri biasanya saya, apalagi banyak yang melihat, semisal tamu kok bagus banget ini itu dan lain-lain. Itu bukan belum bikinin influencer atau selebgram gitu. Itu masih kayak temen gitu yang wedding. Enggak, udah orang lain udah. Price berapa tuh pertama kali bikin gaun wedding? Pas itu 2,5 juta. 2,5 juta. Itu cowok cewek atau? Cewek aja. Oh, cewek aja. Dan 2,5 juta murah banget ya dulu. Untuk gaun nikah murah banget guys, 2,5 juta dulu. Itu namanya berarti juga merintis. Berarti long story short, sampai di titik sekarang nih harga gaunnya berapa? Waduh. Sepil aja di angka berapa gitu aja. Startnya mulai berapa gitu? Ngomongin sekali. Kalau sekarang itu aku udah ada sistem sewa perdana. Jadi aku tuh kasih pilihan. Sewa perdana? Seluler? Bukan perdana. Terus sewa perdana itu kayak kan selama itu kan aku bikinnya custom
custom itu untuk hak milik si klien itu. Oh, selama ini kayak gitu. Dan sebelumnya tuh juga kalau misal ada orang bikin wedding itu ya udah buat dia sendiri gitu. Aku nggak menerima untuk sewa. Oh, sewain buat orang lain tuh belum. Makanya sekarang ada sewa perdana. Jadi orang bikin Bisa disewa lagi. bisa disewa lagi. Itu berarti beda harganya sama custom sama sewa perdana. Beda. Gitu. Range-nya berapa tuh? Kalau sekarang udah belasan juta. Belasan Itu juta. untuk yang sewa atau Untuk bikin? sewa, untuk bikin bisa sampai puluhan. 20-an juta. gitu. Oh, keren ya. Tapi emang hasilnya memuaskan Iya, sayang. iya, iya. Nikahan soalnya aku, kita merasakan ya iya, sayang ya. nikahan aku bagus banget. Detailnya Dijilat manis. merasakannya manis emang. Waktu itu tuh aku sampai gak nyangka kalau gaunnya tuh sebagus itu yang dibikin Dato, karena kan motoin kan selama proses pembuatannya kan difotoin. Ini kain ini kain ini. Perasaan kayak biasa gitu. Setelah dijahit, Mas Diki bilang, Tul, aku nggak bisa pakai baju-baju kayak gini ya, risih orangnya. Tapi setelah Mas Diki pakai sayang, Mas Diki buat mandi, saking nyamannya, buat saking tidur, nyamannya. buat kuliah. Dia pakai sampai seminggu loh nggak berhenti. Masuk. Peres banget. Berarti price listnya segitu guys, Segitu, kurang guys. lebih ya. Itu tergantung model ya, Tergantung model. ukuran juga ya. Nah kalau gajah gitu berapa? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Oh nggak bisa. Masya Ya. Allah ya guys ya, dari harga cuman 300.000 ke 600.000 ke 2,5 juta sampai sekarang udah puluhan juta saya. Ntar 10 tahun lagi ratusan juta sayang. 10 tahun enggak, kalau sampai 10 tahun 5 tahun lagi udah Amin, ratusan amin, juta. amin. Masya Allah. Oh, keren banget ya guys. Tapi itu semua tergantung desain ya. Tergantung desain. Tapi kalau sewa perdana nggak sampai segitu kan? Atau emang segitu? Sampai. Oh sampai, tapi nggak apa-apa emang. Nggak apa-apa, apalagi nomornya cantik malah mahal sayang. Itu nomor pesen dong. Nomor togel. Bukan. BTW ngomongin soal desain ya, Dur ya, Mas Diki tuh mau tanya, pasti kan setiap orang kan punya keluh kesah. Keluh kesah selama kamu desainin baju orang itu apa? Kira-kira ada nggak sih orang yang pesen, Mbak, saya mau pesen baju Power Ranger? Ada nggak sih? Saya mau Salah pesen, pesen gitu. mau pesen gaun nikah boboiboy. Saya ini ada ondel-ondel mau didesainin gitu, nggak ada ya. Tapi kelupusannya apa tuh selain itu, selain Kalau kesahnya itu lebih menghadapi orang yang kurang sabar. Kurang sabar. Contohnya, Contohnya itu pengen cepet kayak jadi kali ya? apa? Pengen cepet jadi gitu. Bukan. Lebih ke pas fitting itu tuh ada revisi dan ngerasa kayak ini tuh nggak sesuai ekspektasi. Oh, ada yang kayak gitu? Ada. Banyak Enggak, cuma satu itu. Cuma berarti satu. konteksnya kurang sabar sama yang banyak maunya beda ya. Ada nggak kalau misalnya yang banyak maunya ini kurang ini? Oh, Kalau kurang banyak ini, kurang maunya ini. pasti ada, tapi alhamdulillah sampai saat ini memenuhi. Alhamdulillah. Cuman kalau yang keluh kesah itu yaitu apa yang kurang sabar itu artinya itu kayak pas fitting itu maunya itu langsung pas, langsung fit. Oh. Sedangkan revisi pas fitting itu bisa terjadi adanya revisi yang kurang gede, kurang panjang, kurang ini. Wajar ya, itu itu harusnya. wajar banget. Tapi emang pengennya Hmm. kok nggak langsung Iya. pas gitu. Dan itu tuh pas itu kan cuma satu orang yang pernah kayak gitu. Itu posisi aku lagi di Jakarta dan yang ngefitting itu tim aku oh, sama tim berarti ya. sama tim dan abis itu telepon lah ke aku kayak ini gimana ini kok apa ada banyak revisi kayak gitu kan ngadu terus abis itu dari situ aku kayak kasih penjelasan ya ini tante kalau misal fitting itu pasti ada revisi ini nanti pasti saya benerin aku bilang gitu kan aku benerin sesuai revisiannya tadi udah dicatetin secara detail kok sama tim aku terus abis itu aku tawarin juga nanti mau fittingnya gimana karena kendalanya itu kan banyak tuh apalagi yang bikinin aku tuh untuk
nikahan anaknya. Jadi kayak udah panik sendiri. Jadi aku tawarin solusinya kayak gini sampai akhirnya si klien aku itu ngerasa tenang. Jadi ngerasa tenang, terus akhirnya pas fitting kedua itu baru langsung ya ampun, ini udah bagus, kayak gitu. Oh berarti cuma 2 kali fitting ya? Alhamdulillahnya ya. Jadi yang pertama itu sama tim, mungkin tim aku tuh kurang tahu untuk memberi solusi. Jadi aku kasih lewat telepon solusinya gimana, terus di fitting juga alhamdulillah udah pas. Biar Jadi lebih itu tenang gitu ya, langsung kamu yang turun Mungkin ya. tim cuma ngukur tuh, ditugasinnya ngukur doang. nyobain bajunya. Bener. Berarti sampai sekarang kita penasaran banget nih. Mawadatul Haq udah punya tim berapa sih? Alhamdulillah udah belasan orang. Belasannya berapa? Puluhan apa 20-an? Kan belasan Itu sih. belasan. Belasan ya. Kalau Puluhan itu puluhan. berarti puluhan. Belasan. Benang belasan. Dulu itu Belasan. berawal dari 1 orang doang loh. Dulu satu yang di 300.000 itu ya? Iya, Itu 1 orang doang. 1 Sekarang- orang dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Wih. Selamat ya buat 1 orang yang bertahan itu. Abis ini kamu dapat Mercy. Kalau saranku minta naik haji sih. Naik gaji Pasti doang kok dong. biasa. Mercy sayang. Naik haji maksudnya. Bukan naik Masya haji. Allah. Berarti kan membuktikan kalau ownernya ini emang baik. Ramah, Dan lingkungan. makanya kerjasamanya tuh terjalin sampai sekarang ya. Ini 4 tahun berarti ya sama salah satu tim itu ya. Aku buka Baimo ini masih 3 tahun. Oh 3 tahunan. Kan nggak langsung buka. Setelah nikah kan nggak langsung buka. Tapi ada niat buat open rekrutmen lagi nggak? Niat banget ini aja udah Mas ampun ya. kewalahan gitu loh. Oh emang ini kewalahan ya Kewalahan sekarang? banget. Masya Allah, tabarakallah ya sayang. Mas Ambon dia pengen jadi style pribadi. Harus D3 S1 fashion designer enggak kan? Oh tuh guys, buat yang mau nyari lowongan kerja kayak Mas Ambon bisa langsung Enggak kayak Mas Ambon dong, semua orang bisa. Kalau kayak Mas Ambon, dia udah manusia hampir punah, saya nggak ada. Nah, Mas Ambon tuh tadi bisikin apa di belakang tertarik sama desainer sayang, fashion Oh, designer. iya. Kayak pengen jadi fashion designer, dia ngukur-ngukur cewek gitu pengen. Kriterianya harus bisa jahit kah, harus bisa desain kah? Ya, Harus bisa apa kamu cari yang Kalau untuk seperti saat apa? ini aku lebih butuh tim payet sih. Oh untuk mayat tuh yang Mayit. enggak dong. Gini nih. Oh, kerlap-kerlip yang kayak Ini mangkok nih, kecil kayak itu gini, ya. nih. Mayat tadi kan ini mayat biasa kan, mayatnya yang Manual, Manual jauh. jahit saya. Nah, yang biasanya kerlap-kerlip itu kan, kalau yang nempel tangan nggak bisa dihilangin itu kan. ih bukan itu mah glitter Gitu. Oh iya sih. itu glitter nggak usah pakai tim sayang, Iya, iya. tinggal taburin Tabur aja. dikasih les. Aku mau tanya tuh, kamu kalau bikinin orang-orang kayak gitu tuh udah kamu itu kalau bikinin orang-orang kayak gitu tuh pernah nggak sih H-1 sebelum acara itu belum selesai gaunnya atau bajunya belum selesai, pernah nggak? Bukan belum selesai banget sih sayang, Lebih ke Kayak finishing. belum selesai pokoknya. Finishing sih. Finishing itu tapi kita itu sama-sama menyadari kalau yang order itu emang mepet. Ini. Mepet aku desainnya. aku- Termasuk ini. Ya. aku H-1 tuh masih baru Baru H-1 fitting. Datul baru datang ke rumah, dia datang loh, masya Allah banget ya, datang ke rumah buat fitting baju aku, dan itu tuh apa Gundam. Bukan dong. COD. Busana Gundam. Dari selama kamu bikinin baju Power Ranger dari selama kamu bikinin baju orang-orang yang paling berkesan itu kamu bikinin kopinya siapa? Ambon dong. Bikinin bajunya siapa? Berkesan bikin baju artis-artis sih. Siapa aja sebutin? Iya, udah pernah bikin siapa aja nih? Aku hitungin. Siapa? Selebgram juga termasuk. Artis apa dulu? Artis Setelah dulu. artis, selebgram, orang biasa, Pak Ustadz, Kiai. Yang bisa dong. Oh, nggak bisa. Semuanya campur-campur. Campur. Pertama kali tuh sama Kak Tasya.
Tasya. Katashi sayang. Tasya. Yang orang Arab itu. Iya. Itu Aku kenal Selangor. Aku kenal. Cuma tahu sih bukan kenal ya. Oh enggak, iya benar. Oke. Dulu pertama kali ngendorse ya itu berarti. Aku support Ya dan pertama kali support. itu tuh bener-bener kayak apa ya, ibaratnya itu aku tuh masih merintis juga. Aku Nekat. lumayan FYP gitu di TikTok dan Instagram. Terus tiba-tiba aku tuh mau ke Jakarta cuman buat beli kain. Itu pun kayak aku tuh mikir sampai berkali-kali, ini tuh aku worth it gak ya ke Jakarta cuman beli kain. Karena aku tuh dikasih tahu ini di toko kain Jakarta ini tuh banyak yang lebih affordable kayak Majestic. warnanya. Bukan. Majestic. Iya, pertama kali aku ke situ dan aku tuh kayak cuman batin aja ke suami aku bilang, ya ampun, aku pingin banget deh bikinin Kak Tashi. Bener-bener demi Allah aku tuh kayak bikin kayak gitu sampai aku tuh ngechat temen aku yang follow-followan sama si Kak Tashi. Aku bilang, Beb bisa nggak sampein ke Kak Tashi, aku pingin support jahitin gaun lebaran, aku bilang kayak gitu. Terus saat itu belum berani ngechat sendiri ya? Iya, belum sempat, nggak berani malah. Terus si teman aku tuh kayak, aduh Beb, aku nggak deket, aku sungkan, ibaratnya baru tuh kayak temenan gitu. doang ya. Terus itu misal malam ya aku ngechat kayak gitu, pagi besok Tashinya ngechat aku. Oh, Kak Tashi duluan yang Iya, ngechat. Kak Tashi ngechat aku Pengen bikin gaun lebaran. Dan Masya itu Allah. ternyata ya ampun, ini bener-bener kayak ajaib banget sih, kayak mukjizat, kayak Masya Allah gitu loh. kayak omongan emang the real omongan Iya, doa ya guys ya. bener-bener. Jadi ceritanya itu ini itu si Kak Tashinya nge-chat aku bukan karena temen aku itu, tapi karena pengen dia cari di Q&A minta rekomendasi desainer yang cewek. Oh. Nah terus abis itu katanya banyak yang mention nama aku. Ih, Masya Allah. Dan ternyata Kak Tashinya itu nggak tahu kalau misal aku itu desainer Surabaya, Kak Tashi orang mana? Jakarta. Jakarta. Oh, Dan itu posisi aku tuh lagi di Jakarta. pas banget. Pas banget, dan aku tuh sampai ngechat halo Kak, oh iya bisa, Kak untuk ukur badan bisa nggak aku ukurin langsung, karena kebetulan aku di Jakarta, jadi biar ukurannya pas. Karena kalaupun Kak Tashi punya ukuran dari desainer lain, itu kan pasti ada bedanya. Bener. Teknik cara ukurnya itu pasti tiap desainer beda-beda. Jadi pengen ngukur sendiri gitu. Terus dari situlah aku ketemu sama Kak Tashi, terus kayak Baik, Masya Allah banget sih. Terus habis itu udah dari situ kayak banyak yang excited juga sama hasil gaunnya. Gitu. Mulai dari situ banyak yang influencer lain banyak ya yang ngechat Terus ya. aku inget banget Kak Tashi tuh bilang, pas udah jadi ya, Kak Tashi tuh sampai kayak ketagihan untuk jahit. Dan aku inget banget Kak Tashi tuh bilang, Datul kalau misal kayak gini pasti siap-siap aja, Banyak nanti ada yang ngelirik ngomong kayak gitu. Itu bener-bener aku tuh kayak ya ampun, amin ya Allah, aku sampai kayak gitu. Ya udah, omongan akhirnya yang Kak Tashi doa ya. terus abis itu dari situlah aku ini rajin-rajin konten. Terus kayak aku konten sama Kak Tashi tuh bener-bener kayak ngangkat insight Instagram aku, jadi lebih kayak Ada yang tahu lah ya. Jadi dari situ kayak lebih rajin-rajin konten lah. Masya Allah banget ya. Itu Berarti itu yang paling berkesan Salah atau satu. adalah salah satu. salah semua berarti. 90 ya. Itu salah satu awal banget aku ke Jakarta langsung ketemu sama Kak Tashi. Ke Jakarta niatnya beli kain doang ke Majestic, tiba-tiba ketemu Kak Tashi dan ngangkat derajat yang Dato ya. Kira-kira siapa lagi yang berkesan lagi? Siapa banyak loh, kalau misalnya dibilang siapa itu banyak banget. Hampir Karena semuanya berarti ya. Semuanya. Pasti setiap orang punya keluh kesahnya masing-masing ya. Apalagi desainnya juga beda-beda saya. Dan ketemu orangnya dengan karakter yang berbeda-beda Iya. pasti. Apalagi Datul ini kan bisa dibilang di bidang jasa ya, ya kan, bikin kan. Otomatis yang tadinya hanya sekedar bahan belum jadi, roll-rollan dijadikan suatu gaul. karya yang sangat apa ya, mahal banget lah, mahal ya, wow lah ibaratnya. Berkelas ya, berkelas Heeh. mahal. Jadi Masya Allah, jadi subhanallah. punya ini sendiri, dia punya kayak reward lah.
reward sendiri tiap bikinin baju itu. Benar. Makanya kalau mau dibilang berkesan, ya Datul mungkin jawabnya hampir semuanya berkesan. Iya, hampir semua. Tapi berarti semuanya Gak tau mau ngomong apa lupa. Tiba-tiba pernah nggak kamu tiba-tiba mau ngomong tiba-tiba kepotong sama lupa gitu? Pernah Pernah kan? Kamu gitu tadi sayang. Iya, termasuk Ambon. Lanjut part 2 bos. Lanjut saya, gimana? Pernah nggak dari baju-baju itu yang sewa perdana itu di fashion showin atau gimana gitu? Belum pernah. Cuman aku baru-baru ini tahun lalu sih baru pertama kali ikut fashion show perdana ya, yang di luar dari fashion show barengan sama kampus. Oh, biasanya ikut kampus? Pas kemarin lulus itu pasti ada fashion show tiap sarjana itu nge-showin baju kita, yaitu yang dibikinin buat skripsi. Jadi skripsinya orang-orang pada normalnya bikin laporan. Kalau aku tuh bikin laporan, bikin mood board, bikin portofolio, bikin Baju. sheet ini hitungan ini bukan ini accountingnya kayak. Sheet. Nah terus jahit baju itu 5 outfit yang satu outfit itu terdiri dari blus, outer, celana atau rok kayak gitu. Disuruh kayak gitu? Skripsinya? Iya banyak banget, dan skripsinya itu sidang aku ada 3 kali. Sidang ngaji, Proposal. paripurna, sidang paripurna, sidang isbat. Iya. Masya Allah, tabarakallah ya. Sedang sebat. Sidangnya tergantung hilalnya keluar kapan. Oh, hilang Oh keluar. iya kan isbat sayang. Dia juga nggak ngeh. Berarti emang keren banget ya dari dulu nih orang. Nah, yang kemarin tuh aku pernah sempat lihat TikTokmu atau Instagrammu ya Tul ya, ada fashion show Surabaya. by Mawada. Itu kamu sendiri yang diriin atau gimana? Gabung. Itu aku ikut eventnya Surabaya Fashion Parade. Di mana tuh? Surabaya Fashion Parade di Tunjungan. Oh, Itu kayak event fashion show besar gitu. Berarti banyak kayak orang yang ikut Jakarta Fashion Week. Kalau Jakarta kan namanya JFW, Jakarta Fashion Week. Kalau Surabaya Fashion Parade. JFW yang di lampu merah itu. Apa itu? itu mah Sudirman. Ya, yang di depan mall itu. Citayam Fashion Week. Oh, Citayam Fashion Week ya itu. Bukan ya, beda lagi ya. Berarti kalau kita sebagai desainer ikut fashion show gitu bayar ya berarti? Bayar. Oh, tapi untung juga kan buat kita ya. Feedbacknya banyak. Berarti kamu nyiapin baju tuh. Bukan nyiapin, bikin dari nol. Nah, yang nyiapin berarti kan? Iya. Nyiapin buat di fashion show Fashion itu show. kamu ngeluarin berapa show of baju? 10 gaun. Orangnya? Modelnya dari si Fashion Parade ini. Oh. Surabaya Fashion Kalau mau Parade. cari model Jadi- ada Ambon sama Pedes. Cewek sih aku butuhnya. Bisa, Bisa, Oh, kamu bisa jadi ya? cewek. Iya. Jangan lama pokoknya. Mahal loh mukanya. Oh iya. Wah. Kemarin sempat pakai daster. Iya kemarin juga pakai daster. Selalu banget ya. Itu berarti itulah perjalanan hidup Mawadatul. Hah guys, kita mau iya tepuk tangan dulu dong. Suami aku loh nggak tepuk tangan. Itu baru tepuk tangan. Dari Mas Diki loh sayangnya tentakulitnya loh. Oh Makin iya. Pinter Mas Diki cepat. Dulu kamu tuh nggak sih Mas Diki tuh dulu hitam banget. Iya yang Terus sekarang putih. sekarang udah putih ya. Iya, nggak kalah sekarang sama Tetap Datul. sayang kalau di samping ini Datul ya. Enggak, dia lo sampai ada Jangankan sayang aku apalagi. kayak Di Pak atas. Surat. Sayang jangan mau kalah sayang, pakai sayang. Iyalah. Ini apa ini? Ini enak banget body serum. Ini Oh, Kenza, produknya Kenza nih. Ini lembab banget tuh, asli. Bisa lembab banget. Kena bulu-bulu aku. Oh iya, ada bulu-bulunya. Bulu-bulu aku kalau kena air atau kena yang lembab itu luntur warnanya. Oh iya. Kenapa emang? Karena pewarna. Diwarnain. Dipernis. Hah, diwarnain hitam. Penguat tekstil kan ada. Bisa. Bisa lah. Ada tinggal disemprotin, beres. Kamu beli spray. Guys, Wow. lembab banget guys. Bener-bener enak banget. Dan ini tuh langsung mencerahkan gitu loh. Oh, rasa sini bulunya. Anjing. Tolong sayang, tolong sayang.
Ini tolong beneran sih. Mas Diki mau nolongin ya gimana ya? Jangan centil. Ya makanya Mas Diki bantuin aja dari sini. Dia tuh paling nggak bisa ngeliat cewek cakep. Heran banget tuh. Istriku juga cakep, Iya. cakep banget. Iya tuh. Nah, lihat nih Mas Diki, tentu jalan putih orang kamu emang udah putih bawaannya Mas Tapi Diki kosong. lembut, wangi. Mas Diki itu suka, Mas Diki kan paling nggak suka sayang. Mas Diki kan sering alah apa sih nggak? Iya, dia nggak pernah mau pakai body. Cowok itu kayak gitu. Sampai yang nikah juga kan Mas Diki nggak suka. Ini nggak tahu kayak nggak lengket Betah gitu ya, loh. makanya. Baunya enak. Bener. 8 jam diodor. Oh, bisa bertahan yang. Oh. Bertahan dia. Lembab ya. Oke, lanjut sayang. Gimana sayang? Berarti nih suaminya nggak mau masuk ya? Mas Imran mau Mas masuk Imran kan mau nggak? masuk? Ngantuk. Ngantuk, cengar. Ngantuk. Belum mandi Udah dari jam berapa seminggu ini? katanya. 2:30 pagi ya. Iya, katanya belum mandi seminggu ya? Gimana sih tuh? Ya Allah, belum mandi wajib. 1 hari. Lo kok mandi Saya udah mandi wajib. Ngapain? Mas Diki nggak ngapa-ngapain. Bon. Dul, aku mau sedikit minta tolong ke kamu kalau semisal ada penonton viewers yang mungkin mau jadi kayak Desainer. desainer, coba kasih pesan dan saran buat mereka itu kayak gimana sampai kamu di titik seperti ini. Iya. Jangan menyerah. Pesan-pesannya apa? Jangan menyerah. Oh. Kalau misal Iya, ya jangan menyerah. Bisa spontan gitu ya? Ulang aku nggak perlu. Bisa spontan gitu ya? Iya. Oh gitu. Nggak tahu, aku juga bingung, baru ini spontan banget. Lanjut dari spontan tadi. Ya sayang, mau nyanyi datungnya. Pesan dan saran buat para viewersnya Mas Diki. Yang pengen jadi kayak Datul juga, yang pengen jadi fashion designer juga. Karena kan biasanya usaha itu kan nggak terbayangkan kan tuh. Kadang kan ya juga spontan. Apalagi yang udah nikah, kan kebanyakan orang udah nikah nggak Spontan. dapat dukung. Apalagi orang udah nikah tuh susah sayang untuk berkegiatan, apalagi udah untuk bisa sampai di titik ini. Apalagi Datul mulai karirnya pas udah nikah, belum sebelum Iya, nikah. karena malah kenapa orang tua kita itu ngasih kamu itu harus punya ini itu, karena kita kalau udah nikah itu sayang udah nggak mikirin diri sendiri, mikirin tapi suami. mikirin pasangan, mikirin orang tuanya mereka, mikirin orang tuanya kita. Curhat. Tapi Mas Diki bisa mikirin itu secara spontan. Ya, Ini sih gimana? nggak pesan dan kesannya. Pesan-pesannya buat orang-orang yang pengen jadi fashion designer juga, apalagi buat yang udah berumah tangga. Jadi pesan dan Pesan-pesan Pesan-pesan dan saran. pesan dan saran dari aku, jangan menyerah. Enggak ya? Enggak. Ini yang beneran ya. Kalau dari aku tuh tetap berlatih untuk membuat gaun ataupun kebaya. Jadi mengambil inspirasi sesuai selera atau style kalian. Nanti kalian itu bisa lebih apa ya, ibaratnya kalau misal kalian terus-menerus berlatih untuk membuat gaun atau kebaya itu tuh pasti bakal lebih bagus hasilnya gitu. Yang penting Jadi, latihan. yang penting latihan, terus jangan gampang down, karena karena aku sempat pernah ngedown kalau misal lagi fitting terus tiba-tiba kok nggak pas, tapi ternyata itu tuh hal wajar banget kalau misal itu tuh fitting ada revisi. Jadi tetap apa ya, kuat mental lah intinya, karena kita itu menghadapi banyak klien yang berbeda-beda. Sifat watak perilakunya berbeda-beda. Bener setiap orang. banget gitu. Jadi harus kuat, harus apa ya, tahan inilah, tahan banting. Tahan banting itu kayak ibaratnya kalian itu pasti lebih apa ya, lebih sibuk untuk cari kain, terus kayak
lembur ngerjain deadline kayak gitu. Tahan banting sama waktu ya. Kayak gitu. Jadi Berarti buat yang nggak S1 bisa di YouTube pelatihannya nggak bisa? bisa banget. Sebenarnya kalau misal kayak gitu itu secara autodidak sih. Ikut webinar. Bisa secara autodidak juga gitu. Terus bisa otodidak sebenarnya ya. Bisa banget. Yang penting punya skill, bisa jahit, latihan pola. Aku pengen saya yang besok aku jadi desainer ya. Boleh. Ya. Kok tiba-tiba kamu spontan banget. Jadi desainer. Kenapa kamu kok bisa spontan? Kenapa kamu spontan? Karena pengen bikin baju sayang bajunya hitam mulu. Oh iya. Iya. Ya pengen hitam ada Robek lagi. ada pengen hitam ada gini-giniannya gitu loh Tul. Ini nggak robek Tul. Emang tadi itu kamu bisa nggak sih jahitin celanaku? Karena aku tahu bakal ada tukang desain ternama semuka bumi ini, mukanya aja. Jadi mau ini apa? Jadi aku mau kamu jahit di sini spontan. Buat aku. Jadi aku pengen bikin bajunya Mas Diki, ntar ada bulu-bulunya di sini. Bisa dikasih payet-payetan juga. Enggak, bisa. tapi buluku beda, bulu kita bonek sama ini. Oh gitu. Oh tapi desainer tuh harus punya ini sayang, ciri khas. Datulnya ciri khasnya emang bulu-bulu, bling-bling. Dia even nongkrong di warkop pun bling-bling gini guys. Emang agak Agak desainer bling-bling. banget gitu orangnya. Jadi Dia menunjukkan bahwa aku itu desainer. Kamu susah-susah mending kamu bikin baju tulisin aku desainer gitu. enggak, jadi dia punya ciri khas emang sayang. Emang harus, emang harus. Model bajunya emang kayak gitu semua kan tuh. Benar-benar. Nah harus punya ciri khas masing-masing desainer tuh. Jangan bisa ini. Nggak apa. Tapi Harus sebenarnya gelap. niru itu niru untuk sebagai inspirasi itu bisa banget. Bisa. Iya, itu wajar, Jadi wajar. modifikasi. Iya. Bukan yang niru secara mirip banget gitu sih. Banyak ya yang ditiru, yang niru secara mirip. Kalau misal untuk sejauh ini sih banyak. Cuman aku seneng juga karena ternyata desain aku tuh banyak yang minat gitu loh. Oh, ini desainmu yang ditiru. Desainnya Iya. ditiru jadi inspirasi ya berarti. Jadi inspirasi. Tapi ditulis nggak inspirasi by Mawadatul? ada yang ditulis, ada yang nge-tag juga di TikTok, tapi ada yang Enggak ada. asal ngomong. Cuman dia nggak apa-apa. Itu Kok kan sampai ditiru itu loh ya sayang. Coba sih Mas Diki pengen tahu sih berdiri kamu di atas meja ini. Oh enggak ya? Cuma diri gimana sih outfitnya sehari-hari? Pengen. Ini beneran. Ini kamu bikin sendiri. enggak. Ini jualan aku. Oh jualan. Coba diri tuh. Coba tuh berdiri tuh. By Mawadatul Haq. Ini katanya tadi Mas Imron bisikin sayang katanya setiap tidur outfitnya emang kayak gini sayang. Oh iya. Memang. Kalau tidur aku harus ada yang bulu-bulu di sini. Iya. Jadi biar adem gitu kalau tidur. Di atas domba enak tuh. Nah ini outfitnya Datul dan ini jualannya Datul di Bayi mau ya tuh? Enggak, mau wanita. Oh mau wanita Oh, sekarang. ini kamu yang PO itu. Iya, Bangkok. Oh. Dan emang ciri khasnya Datul PO Bangkoknya yang kayak gini guys, keren banget kan? Gitu. Betul, kasih tahu ke orang-orang range harga kamu jualan bajunya berapa Di di Bawah yang wanita. PO itu variatif sih. Ada yang 100 ribuan. sampai Jutaan juga ada. Sistemnya Kalau gimana? premiumnya. sistemnya gimana kalau semisal ada orang yang mau beli? Kalau aku pergi ke Bangkok, aku pasti kayak ngasih Format order gitu loh. itu sayang. ngasih apa kayak ngasih Video. Ngeflorin. ngeflorin kalau misal aku open order. Aku pernah pesen loh guys di Datul, aku pesen ke Pakai baju. terus juga ya. Iya baju. Karena Aku aku kemarin suka. foto yang di baliho itu pakai baju putih. Itu dari Datul, Dari kado aku. ulang tahun. Beda sama yang dulu aku beli, Yang McDonald. yang McDonald itu bagus banget baju. Karena sekarang bilang, sayang, aku pakai baju apa ya? Pakai baju yang biasanya aja yang dari tadi yang Mas Diki suka itu yang beli PO di Bangkok itu. Oh yang itu maksud kamu? yang pakai Di laundry. simpel-simpel. Oh iya, Oh. pantas ya dipakai. Iya, nah itu aku beli Datul guys. Itu sistemnya kayak gimana? Maksudnya kamu waktu berangkat itu minta DP dulu atau Enggak. gimana? Aku Modal dulu. berangkat awal banget itu aku niat liburan. Niat liburan terus kayak kok bagus-bagus. Jadi aku cobalah open just fit, ternyata banyak. Yang minat. Tapi itu pun aku cari yang sesuai dengan style aku.
Kan banyak juga style yang beda ya. Dari sesuai style aku, jadi nanti banyak yang order. Dari situ aku open order, terus ya udah orang-orang bayar Cash, bayar di depan. transfer. Keren banget. Sampai di Indonesianya berapa lama? Kamu carrier atau gimana? 10 hari. 10 hari. Kirim berarti. Keren. Keren banget ya guys. Tapi ngomong-ngomong mau Datul ini barusan berangkat kemarin ke Bangkok. Boleh di-spill nggak laku berapa sih? Sekarang tuh laku berapa? Laku berapa piece? Ribuan piece. Ribuan piece sekali berangkat ini. Sekali berapa? Udah Guys. kloter ke berapa? Tapi awal-awal itu nggak yang sampai ribuan, paling 750. Itu udah menyentuh ribuan. Awal-awal aja udah segitu guys. Sampai Datul nih diet sayang. Demi bisa outfitnya pas gitu loh. Enggak, biar nggak kena pajak. Jadi sekalinya pakai langsung 10 baju, kayak Mas Diki dulu. Oh iya bener. Nah gitu. Biar nggak kena pajak. Jadi totalitas lah intinya. Tanpa batas. Totalitas Nah kalau guys. misal aku pun kan sebenarnya kayak ada tuh yang open PO juga banyak. Cuman kalau aku tuh emang opennya itu baju yang sesuai dengan selera aku, dan juga aku ngebungkusnya ini dengan terkonsep gitu. Jadi open PO yang aku bikinin konten dulu, aku jual yang aku banget gitu. Bener. Tapi banyak juga sayang yang niru. Kesian banget nih orang. Kesian banget guys. Jadi Nggak apa. itu curhatannya Datul ke close friend-nya. Aku bongkar dikit. Gak apa-apa lah, setiap Resiko. usaha itu pasti ada Resiko. orang yang meniru karena itu buat inspirasinya orang. Tapi enggak, dia beneran tipe. Beda harga doang. Ya tapi tetap beda. Enggak sama. Ya udah. Oke. Seru banget ya hari ini ngobrol-ngobrol sama Mawar Datul Hik ini sayang. Hak dong. Kalau ikan yang 60.000 dia masih 6.000. Oh iya. Kimbirinnya ya. Miwi dikit hik. Wiwi detail Hik itu kimbirinnya. Terima kasih banyak buat Mbak Datul Yang udah dan menyempatkan suaminya datang ke yang- sini, masih Imron juga. Jadi kita ada sedikit Ya ampun. Merchandise apa ya? Bukan merchandise ya sayang ya, apa ya? tanda mata Parcel. Cindra mata. Cindra mata karena udah jauh-jauh datang ke Tropodo. Tidak boleh kalangan. Ini berat loh. Sini Mas Diki yang bangku. Jangan dong. Terima kasih banyak ya Mama Makasih Datul. banyak ya. Semoga sukses terus, panjang umur Amin, sehat selalu. amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga buat Kensa yang udah sponsorin kita. DP Asus Care, VSID, Dome Stock Room, Mr. Acrylic, dan Two Stroke Struggle. Mantap. Ini buat Datul satu. Ini buat Datul satu. Aku suka polisi. Nanti yang lainnya ada di dalam. Kan nggak Oke. bisa dibawa Bisa nggak satu-satu. minta lebih gitu? Bisa semuanya seandainya bawa nggak apa-apa. Nanti aku podcast ke rumahmu. Oke guys, sekian gitu aja dari kita. Terima kasih Datul udah datang jauh-jauh. Juga ininya ya. Iya, Sama-sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kalian bisa ngikutin video kita terus. Terus kalian bisa komen buat dapetin GoPay. Abis ini kita undang siapa lagi ya? Komen di bawah. Dari semuanya, assalamualaikum, ciao.